Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang lalu, di video yang telah lalu ya, saya pernah menyampaikan kalau bermaksud mengganti atau bermigrasi dari peralatan aluminium ke stainless steel, ya stainless ya. Jadi masih di tahap migrasi ya, ganti, belum semuanya, tapi masih bertahap, masih progres ya. Dan salah satunya yaitu ini penggorengan ya ini. Biasanya saya pakai buat goreng. Ya apalah namanya ini. Jadi salah satunya ini ya, yang saya ganti dari teflon biasa, teflon anti lengket ya. Bukan berarti saya tinggalkan sepenuhnya, enggak juga ya, masih semua saya pakai. Hanya sedikit demi sedikit saya ganti ya ke yang stainless steel ya. Jadi kalau sedikit bercerita kenapa saya ganti ya dari aluminium ke stainless. Jadi mungkin beberapa tahun belakangan ya, saya sedikit menemukan sedikit keanehan ya. Ya mungkin bukan saya sendiri yang ngalamin, teman-teman semua, mungkin bapak ibu, ayah bunda semua mungkin juga pernah ngalami yang sama. Yaitu wajan penggorengan saya aluminium. Setiap kali selesai dipakai, dicuci, setelah kering, nah ternyata selalu ada jamurnya ya. Nah itulah kenapa saya ganti dari aluminium ke stainless ya. Contohnya ini, sebentar ini kita singkirkan dulu. Nah, saya wajan aluminium sebenarnya ada dua ya. Yang satu yang sering dipakai, yang satu jarang. Nah, ini yang jarang. Nah, ini jarang sekali saya pakai. Ya, ini aluminium. Dan ini kalau mungkin teman-teman lihat, ini kondisinya sangat kotor ya. Ini jarang dipakai. Nah, sebentar. Untuk membuktikannya saya pakai tisu saja. Nah, ini ada tisu. Mungkin kalau di kamera ini kurang begitu kelihatan ya. Nah, akan saya deketin. Nah, ini kotor. Kotor berjamur. Ya, kotor berjamur. Ini. Nah, jamurnya itu putih, kadang hitam. Nah, ini putih. Nah, kelihatan ya rontokannya. Kelihatan rontokannya ya, teman-teman ya. Nah, inilah awalnya saya ganti dari aluminium ke stainless, ya mungkin bertahap ya. Dan ternyata memang beda ya. Beda sama yang material bahan stainless ya. Saya ada contohnya juga. Bentar. Nah, dua alat ini, dua panci ini sama-sama jarang dipakai ya. Ini sudah hitungan bulan, dua-duanya hitungan bulan nggak dipakai ya. Dua-duanya hitungan bulan nggak dipakai. Saya udah lupa ya berapa bulan ini ya. Bedanya kalau
yang aluminium setelah dicuci, digantung, kering, selang mungkin 24 jam ya, langsung timbul kotor, jamur ya. Dan itu kalau dicuci pakai spons, sponnya jadi hitam, kotor. Nah, sementara kalau saya bandingkan dengan yang ini, yang stainless ya, stainless steel ini tetap bersih ya. Sama-sama hitungan bulan nggak dipakai ya. Ini masih bersih, nggak ada, maksud saya bersih itu nggak ada jamur ya, nggak ada kotoran. Ini memang ada kotoran sedikit ya. Ini emang ada bekas tai cicak ini, karena emang ini jarang sekali dipakai ya. Saya udah lupa ini makainya kapan terakhir kali ya. Ini kotor karena memang uh, jarang dipakai, lama sekali. Terakhir kali kapan makainya saya lupa ya. Digantung aja, tapi ini bersih, nggak ada jamur, hanya debu, tapi nggak ada rontokan ya, nggak ada rontokan seperti ini ya. Kotor ya, kotor, nggak ada rontokannya. Nah, jadi kalau sedikit bercerita, itulah kenapa saya ganti dengan yang bermaterial stainless ya. Begitu saya nemuin kejadian ini yang berjamur itu, saya coba searching ya, dan ternyata memang semua ada plus minusnya ya, semua ada plus minusnya. Kalau aluminium itu plusnya hanya masalah efisiensi ya, efisiensi. Kalau aluminium itu panasnya merata, lebih cepat panas ya. Tapi resikonya yaitu tadi, aluminium itu memang bereaksi dengan zat asam ya. Jadi kalau kita masak dengan bahan-bahan yang ada asamnya, mungkin seperti jeruk, tomat, atau sejenisnya ya resikonya ini banyak jamur ya, kotor sekali ini, banyak jamurnya ya. Sementara untuk stainless steel eh, nggak ada bereaksi ya, nggak ada reaksi apapun ya. Cuman kelemahannya ya, pertama ya mahal ya, tentunya lebih mahal. Yang kedua mungkin ini pengalaman pribadi saya, kalau dipakai buat menggoreng itu panasnya emang kurang merata ya. Yang panas hanya di titik mana yang kena api ya. Jadi kalau kompornya kan nggak selebar ini ya. Jadi yang panas sekitar ya nggak jauh dari ini. Yang lebih panas, yang lainnya tetap panas ya. Cuman tiap kali menggoreng di sekitar lingkaran ini ya. Nah, di sekitar ini cepat gosong ya. Nah, jadi mungkin kendalanya itu ya. Kendalanya kalau kita bermigrasi dari aluminium ke material stainless, mungkin kita butuh waktu untuk menyesuaikan ya, dari menyesuaikan pola cara masak kita ya, karena memang seperti itu perbedaannya ya. Untuk material sendiri ini sebenarnya stainless itu food grade ya, buat makanan sebenarnya udah bagus. Cuma untuk material ini memang masih ada yang lebih bagus. Seperti biasa saya ambil magnet dulu. Uh, ya ini magnet seperti biasa. Nah ini masih nempel magnetnya. Nah ini keangkat nempelnya kuat. Ya ini stainless tapi sudah bagus. Cuman ada yang lebih bagus lagi ya. Seperti yang saya bilang kemarin ya, contohnya ya ini. Nah, ini nggak nempel ya. Dan sebenarnya ada yang lebih bagus lagi teman-teman ya. Material stainless itu saya kasih contoh sebentar. Nah
ini baru material yang paling ideal buat makanan ya. Buat makanan dalam arti yang ada proses pemanasan, yaitu material SUS 304 ya. Sama sekali ya. Ya mungkin untuk ini akan saya ulas di video yang akan datang ya, insya Allah. Nah, kembali ke stainless ya. Ini masih nempel magnet. Nah, yang aneh mungkin agak aneh ya mungkin ya. Nah, ternyata handle-nya enggak. Berarti handle-nya materialnya lebih bagus ya. Nih, jatuh ya, nggak nempel. Nah, cuman di sini ada nempel ya karena ada pengaruh dari material ini si wajannya ini, pancinya ya. Ini nggak nempel. Nah, mungkin untuk yang ini saya singkirkan dulu. Sebentar. Nah, sekarang ini fokus di yang ini ya. Untuk saat ini fokus di ini. Ini sudah saya pakai lama ya, mungkin beberapa tahun. Jadi kondisinya sudah kotor ya. Di pantatnya memang udah kotor. Tapi di sininya masih bersih ya. Kalau ini sesekali masih dipakai ya. Kenapa sesekali? Yaitu karena kita masih tahap penyesuaian ya, penyesuaian dari aluminium ke stainless ya. Ya, aluminium yang seperti ini. Ya, ini aluminium yang dilapisi lapisan anti lengket atau lapisan teflon ya istilahnya. Dan ini seperti yang teman-teman lihat, ini sudah ngelupas lapisan anti lengketnya. Nah, jadi buat goreng ya ada lengket-lengketnya. Ya. Kembali ke sini, jadi ini sudah dipakai beberapa tahun ya, sudah lama. Sama ya ini nempel kuat sekali ya. Berarti materialnya sudah food grade, cuman ya masih kurang bagus. Tapi ini dibanding aluminium tentunya ini lebih baik ya, jauh lebih baik. Nah, ini keangkat ya. Dan ternyata sama yang tadi. Ini handle-nya nggak nempel ya. Jadi materialnya beda ya materialnya. Ini sebenarnya lebih bagus daripada yang ini ya. Nah, tujuannya apa? Mungkin ada yang saya sendiri juga nggak tahu ya tujuannya apa. Cuman ini berdasarkan pengalaman, berdasarkan analisa. Yang pertama mungkin tujuannya karena ini sering pegang tangan, ada keringat, otomatis material yang bagus ini, yang food grade, itu tidak akan karat kena keringat ya. Lebih tahan karat kalau kena keringat tangan. Ya, jadi kenapa ini materialnya beda? Ini nempel, yang dinempel magnet ya, yang ini enggak ya. Dan mungkin alasan yang utama ya, kenapa ini nempel magnet yaitu biar bisa dipakai untuk kompor listrik ya. Sedikit informasi Bapak Ibu semua, ayah bunda. Kompor listrik zaman sekarang ada beberapa jenis ya. Ada 2 ya, atau 3 mungkin. Yang pertama mungkin kompor, istilahnya kompor infrared ya. Jadi semua material bisa dipanaskan, mau stainless, mau aluminium, mau kaca,
bisa. Yang kedua kompor induksi ya. Nah, kompor induksi inilah yang mungkin sedikit berbeda, yaitu kompor induksi itu hanya bisa memanaskan material yang bisa nempel magnet atau magnetisme ya. Jadi hanya bisa hanya bisa memanaskan material yang magnetisme atau nempel magnet, gampangnya seperti itu. Nah, alasannya itulah kenapa ini material ini masih nempel magnet ya, agar bisa dipanaskan oleh kompor model induksi atau induction kompor ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk khusus yang ini ada mereknya ya. Nah, ini mereknya. Semoga kelihatan, gimana caranya biar kelihatan ini ya. Ini mereknya Golden Flying Fish. Bacanya apa nggak tahu. Semoga kelihatan. Nah, itu ada gambar ikan terbang ya. Golden Flying Fish atau ikan terbang emas ya. Kalau di translate ke bahasa Indonesia mungkin seperti itu. Ikan terbang emas ya. Semoga nah, mana blur. Nah, semoga kelihatan. Nah, ya, jadi ini mereknya Golden Flying Fish ya. Untuk kemasannya kebetulan masih ada ya. Ternyata masih ada. Ya, kita ke kemasannya dulu. Nah, ini mereknya Golden Flying Fish Frying Pan Hardened Steel ya. Diameternya 22 cm ya. Nah, di sini dijelaskan yang pertama ini produk lokal ya. Ini buatan Indonesia, diproduksi PT Arwana Gemilang Sejahtera. Ya, ini ada alamat websitenya juga ya. Nah, kita bahas di sini. Nah, di sini speknya ada sedikit spek ya ini. Yang pertama, permukaan licin dan tidak lengket. Ini tidak sepenuhnya benar ya. Tetap ada lengket-lengketnya, tetap. Jadi tetap kalau menggoreng harus pakai minyak yang cukup ya. Kalau minyak kurang atau cuman kita pemakainya seperti teflon ya, minyak sedikit buat menggoreng, ini tidak bisa ya, tidak bisa. Harus minyak secukupnya. Cukup, intinya cukup ya, nggak bisa hanya dioles-oles, ini nggak bisa, tetap ada lengket ya. Tapi memang bedanya kalau ini lengket dicuci gampang ya, direndam gampang. Tapi kalau material lain sekali lengket dicuci susah ya, ini mudah, gampang ya. Yang kedua, food grade and hygienis. Nah, ini benar, saya setuju. Food grade sudah food grade tentunya ya, biarpun ini masih nempel magnet, cuman food grade ini ya. Higienis juga saya setuju. Panas merata dan hemat energi. Nah, ini saya pribadi kurang setuju. Mengapa jarang saya pakai, yaitu tadi kita pribadi yang pakai ini, kita ya, saya sama istri, emang kurang biasa ya dengan material ini karena panasnya emang kurang merata ya. Jadi kalau sama yang lebar tadi, ini kita lebih biasa pakai ini ya, karena diameter api segini ya. Jadi ini mendekati diameter si wajan ini ya. Jadi ini lebih nyaman dipakai ketimbang yang lebar tadi. Lebih kuat dan tahan lama ya, benar itu. Ini lebih kuat, tahan lama, ini tebel ya. Tahan karat tentunya ya, biarpun beda ya. Kalau ini masih potensi karat sebenarnya masih ada ya, masih ada. Nah, kalau yang ini insya Allah enggak ya, karena emang enggak nempel magnet, insya Allah enggak tahan karat, enggak
lebih tahan karat maksudnya itu ya, biarpun ini kena keringat ya, tidak merubah rasa pada makanan. Nah, ini yang paling apa namanya, fokusnya di sini harusnya ya. Jadi kalau aluminium tadi memang bereaksi dengan zat asam ya, atau yang berasa asam ya. Coba Bapak Ibu Ayah Bunda semua searching di Google ya. Yang mungkin perbedaan yang paling utama mungkin ini ya, tidak merubah rasa dan pada makanan ya, karena memang nggak bereaksi apa-apa ya. Ini dicuci, digantung kering berbulan-bulan, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah ya. Sementara yang aluminium belum sampai 24 jam pasti, pengalaman saya dengan wajan yang ini ya, sudah ada kotor. Yang pertama mau muncul kotor hitam ya. Kalau dibiarkan terus ada jamur ya, jamurnya kering sih kering, cuman jamur itu ya, kotoran. Ya, ini aja ini jadi kayak debu ini ya, kayak pasir ini kotorannya. Ya. Jadi emang bener ya, lebih dirasa itu lebih, saya kira lebih bagus ya untuk masak. Jadi nggak merubah rasa pada makanan karena memang nggak ada reaksi apapun ya dengan wajan ini. Nah, yang selanjutnya mudah dibersihkan. Nah, ini saya juga setuju. Jadi biarpun ini ada gosong-gosong, direndam, dicuci, masih bisa mudah ya, mudah sekali. Nah, jadi kenapa saya mau berencana mengganti semua peralatan, sebenarnya nggak mengganti ya, nambah yang benar, karena juga yang aluminium juga nggak, selama masih dipakai juga ya masih saya manfaatkan, tidak saya buang, tidak diganti 100% enggak. Jadi semacam pendamping lah seperti itu. Nah, untuk saat ini memang masih sering yang aluminium yang dipakai karena itu tadi masih menyesuaikan ya, susah sekali move on dari aluminium ya, karena memang cepat panas, panasnya merata ya. Nah, itulah bedanya ya. Nah, untuk yang ini ya ada mereknya ini ya, Golden Flying Fish. Nah, seperti biasa buat teman-teman Bapak Ibu Ayah Bunda yang berminat dengan produk ini, silahkan dicek di kolom deskripsi, ada beberapa link yang menjual produk ini atau yang semisal seperti ini ya. Saya sudah buktikan sendiri plus minusnya, sudah saya sampaikan tadi ya, mengenai dari materialnya, proses memasaknya ya. Jadi semua ada plus minusnya ya. Jadi silahkan dipertimbangkan ya. Kalau saya pribadi ya, saya nambah peralatan sebenarnya banyak ya yang saya ganti. Saya beli stainless itu. Nah, contohnya aja ini. Nah, yang versi aluminium juga ada kan yang seperti ini, yang gagang kayu. Saya ganti yang ini stainless ya, stainless. Ya, insya Allah juga akan saya bagikan di video berikutnya, insya Allah. Oh ya, masih mengenai material ya, ada sedikit tambahan. Jadi material yang ini, yang SUS 304 ya, semoga kelihatan. Nah,
Secara teknis ini kalau saya googling ya, jadi materialnya ini antara kromium dan nikel ya, campurannya itu prosentasenya yang kromiumnya 18% dan nikelnya 8%, kalau nggak salah, kalau nggak kebalik ya, pokoknya 18 sama 8 ya. Nah, di luar komposisi itu ya, kalau mungkin banyak kromiumnya ya berarti nempelnya makin kuat ya. Kalau makin banyak nikelnya mungkin ya magnet semakin nggak nempel. Seperti itu ya, insya Allah seperti itu kemungkinan. Ya, saya ulangi seperti biasa. Ada beberapa link ya yang menjual produk ini atau semisal ini. Ada beberapa ukuran juga. Yang ini yang 22 ya, 22. Sedang ya, ini buat pemakaian harian, buat goreng atau buat ya masak yang lain ya. Ini sedang ya, ini nyaman juga dipakai, handle-nya pas ya. Insya Allah saya juga akan bahas peralatan yang lain ya. Masih di dapur ya, insya Allah besok video berikutnya. Sekali lagi ya, bagi yang berminat, Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya ya, silahkan dicek di kolom deskripsi, ada beberapa link ya yang menjual produk ini atau semisal ini ya. Mungkin untuk video kali ini cukup ya. Semoga video-video saya bermanfaat untuk semuanya. Kalau ada salah kata-kata, mohon maaf ya. Sekali lagi, semoga video saya bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.